Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya ingin memberikan video tutorial mengenai algoritma penjadwalan CPU dengan menggunakan aplikasi CPU OS Simulator. Oke, baik. Sebelum ke video tutorialnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya Nur Kasana, seorang mahasiswi Sitikom Poltek Cirebon dengan NRP 146230005. Baik, kita lanjut ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke dalam video tutorial kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konsep algoritma penjadwalan CPU. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu FCFS. First Come First Server adalah algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU terlebih dahulu. Adapun contoh dari FCFS ini adalah membeli tiket film di loket tiket. Dalam algoritma penjadwalan ini, seseorang dilayani sesuai dengan cara antriannya. Karena orang yang datang lebih dulu dalam antrian akan membeli tiketnya terlebih dahulu, baru kemudian yang berikutnya. Ini akan berlanjut hingga orang terakhir dalam antrian membeli tiket. Dengan menggunakan algoritma ini, proses CPU bekerja dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu sort test job next. Dalam algoritma SCF, CPU akan ditugaskan suatu pekerjaan dengan waktu burst terkecil terlebih dahulu. Kemudian, proses-proses dalam antrian dengan waktu burst yang lebih pendek akan diterima dan dieksekusi oleh CPU dengan lebih cepat. Adapun contoh dari SCF atau SCN ini kan kita di sebuah klinik. Pasien dilayani berdasarkan durasi pemeriksaan. Nah, dengan yang paling singkat didahulukan. Misalnya, 5 pasien memiliki estimasi waktu pemeriksaan. Si A 10 menit, si B 5 menit, si C 15 menit, si D 8 menit, dan si E 2 menit. Klinik akan menggunakan algoritma SCF sehingga urutannya E, B, D, A, dan C. Demikian karena algoritma SCF ini di mana yang memiliki waktu burst time terkecil ini akan didahulukan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai round robin atau RR. Merupakan sebuah algoritma yang akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrean proses atau queue. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Adapun contoh dari round robin ini yaitu terdapat 4 teman A, B, C, dan D sedang bermain game bergantian menggunakan satu komputer, di mana masing-masing selama 5 menit. Setelah selesai, mereka kembali ke antrian jika masih ada giliran. A bermain dulu, diikuti B, C, dan D. Ini memastikan giliran adil untuk semua. Unduh dan install CPU OS Simulator. Video tutorial kali ini saya menggunakan CPU OS Simulator. Selanjutnya yaitu kita buka CPU OS Simulatornya. Pada bagian menu Advanced, kita pilih compiler. Lalu pada video tutorial kali ini kita akan membuat sebuah program, yaitu program deret angka. Program yang sudah kita buat, kita bisa pilih menu compile, lalu pilih compile.
bagian source, kita klik save. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali pada tampilan awal. Pada bagian program list, kita klik load compile code in memory. Lalu pada menu advance, kita klik OS 0A, secara otomatis akan menampilkan tampilan baru. Lalu pada bagian program list, kita pilih menu proses, kita atur name priority, proses lifetime, arrival delay, sesuai dengan modul yang sudah kita buat. Pada bagian scheduler, pada menu policies, kita pilih sort test job first atau SCF. Setelah itu kita pilih menu OS control, pastikan CPU speednya itu fast atau cepat, kita fullkan ke atas, lalu kita start. Pada menu view, klik view log, lalu secara otomatis akan menampilkan view log SCF-nya. Setelah itu kita save, kita simpan. Untuk membuat algoritma FCFS, pada bagian scheduler kita pilih first come first served atau FCFS. Lalu pada bagian program list, kita pilih menu proses, kita atur name priority, proses lifetime, dan arrival delay-nya sesuai dengan modul yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan cara yang sama dengan cara kita membuat SCF. Pilih menu OS control, lalu kita start. Lalu pada menu view, klik view log, lalu secara otomatis akan menampilkan view log FCFS-nya dan kita save. Masukkan data pada modul analisis perbandingan algoritma penjadwalan CPU ini, kita perlu mengcopy pada tampilan view log, khususnya di bagian elapsed time. Pada bagian elapsed time tersebut terdapat 5 angka, tapi kita hanya perlu mengcopy 4 angka saja dari kanan. Ikuti seperti contoh ini. Untuk memasukkan data pada bagian WT atau waiting time ini, kita perlu mengcopy pada bagian view log-nya dan tempelkan atau di paste pada modul yang sudah kita buat tadi.
selesai. Pada contoh kali ini terdapat sampai 4 proses atau P4. Lalu setelah semua data dimasukkan, kita perlu menjumlahkan semua datanya. Maka akan terdapat hasil terakhirnya. Hasil tersebut kita akan bandingkan mana yang tercepat dan mana yang lebih lama. Di analisis penjadwalan yang sudah kita buat terdapat sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu perbandingan algoritma FCFS dan SCF secara umum, SCF lebih cepat dan lebih efisien terlihat dari waiting time atau waktu tunggunya, di mana FCFS ini yaitu 9,33 dan SCF 8,86 lebih cepat 0,47 second. Lalu adapun turnaround time FCFS ini yaitu 6.772 dan SCF ini 6,685. Adapun turnaround time FCFS 6.772 dan SCF 6.685 lebih cepat dari SCFS yaitu 0,087 second. Completed time FCFS ini 12.772 dan SCF 12.685 lebih cepat dari FCFS yaitu dengan kurun waktu 0,087 second. Jadi jika kalian bertanya manakah yang lebih cepat, tentu saja lebih cepat SCF dari ketimbang